Halo guys, welcome back to our channel Informatif. Baik sama gue Mahtum. Aduh, Thomas. Tapi nggak jadi lemes lah, karena gue mau nge-review ini nih. Apa bang? Check this out. Jadi gue bukan mau nge-review ini ya, gue mau nge-review ini nih, R3 Sport Hybrid. Why? Waduh, gue kayak udah guru ini, PEC. Kenapa harus direview lagi? Karena menurut gue selain karena penjualannya juga bagus ya men. Banyak yang minat, banyak yang notice, banyak yang pengen tahu. Kita ngomongin harga dulu deh. Harganya 295 juta something lah. Belum dipotong cashback. Kalau dipotong cashback jadi nanti nanya aja kita sama Om Alfred. Biasanya dia punya yang gede banget tuh, tapi kayaknya bisa sangat low ya. Oke lah, harga sih menarik. Tapi kita mau lebih tekankan ke masalah desain dulu. Kita mau lihat desain eksteriornya. Dari bagian depan, men. Desain ke bagian sini, dari bagian headlamp, dia modelnya nggak yang gede gitu ya. Dia kecil-kecil aja, karena sekarang desainnya rata-rata nggak pakai desain lampu yang terlalu oversize gitu, enggak. Terus ada housing chrome-nya di bagian dalam nyambung sampai ke grill. Nah, grillnya menurut gue juga bagus nih. Nah, ini yang jadi pembeda antara R3 Sport Hybrid ini kan varian tertinggi, sama yang di bagian bawahnya tuh perbedaannya ada di sini. Ini pakainya grillnya, dia desainnya pakai yang black glossy gitu ya. Kalau yang di bawahnya tuh full chrome-chromean gitu ya, men. Jadi kerasa lebih bling-bling. Tapi menurut gue dengan begini jadi kelihatan lebih bagus. Ya, menurut gue jadi lebih keren aja. Makanya mungkin ini salah satu alasan kenapa mobil yang varian yang Sport Hybrid ini jadi lebih laku dibandingin yang lain gitu, dengan logo Suzuki besar di bagian tengah. Terus di bagian bawahnya juga selain ada fog lamp, housingnya ditambahin di RL gitu ya. Sama di sini ada tambahan nih, kayak body kit gitu ya men. Body kit ala-ala Suzuki Sport lah pasti. Sekarang kita ke bagian samping. Dan ini adalah desain bagian samping guys ya. Secara overall sih sebenarnya ya mobil ya MPV lah ya. Cuman desainnya menurut gua luas gitu. Di beberapa merek yang lain banyak yang kelihatan lebih agak gede gitu ya men. Kalau ini kelihatannya lebih apa ya? Lebih compact kali ya? Bisa jadi. Untuk velgnya juga desainnya menurut gua bagus sih. Dia two-tone polish, ringnya juga lumayan, ring 15. Jadi nggak yang terlalu gede banget ataupun nggak yang kecil banget. Ya proper lah gitu. Sampai ke bagian sini, untuk sini ada tambahan krum-kruman di bagian handle pintunya. Sayangnya mungkin belum ditambahin ini ya, talang air ya men? Yoi. Ini mah gampang lah ya? Gampang. Tinggal ngomong ya? Yoi. Sama siapa? Salesnya. Oh iya. Iyalah, masa ngomong sama kameramen kan nggak ada solusi. Nah, bagian bawah desainnya ditambahin lagi ada tambahan body kit juga sebenarnya tuh. Jadi satu sama yang bagian depan, itu yang bikin mobil ini jadi lebih beda nih. Nah guys, ini adalah desain dari bagian belakang nih, si R3 Sport Hybrid. Ada roof spoilernya nih. Ada list chrome gitu di bagian sini. Nah, gue suka nih yang list chrome yang kecil-kecil aja, tipis-tipis aja, nggak usah terlalu gede. Segini cukup, tapi menimbulkan kesan mendalam aja. Apa tuh? Ya kecil-kecil aja, nggak harus gede-gede. Terus desain lampunya juga, stop lampnya menurut gue bagus ya. Dia modelnya ya kayak gini tuh, LED bar. Nah, ke bagian bawah nih yang menurut gue paling menarik, dan ini yang jadi pembeda antara mobil yang varian ini nih, si Sport Hybrid ini sama mungkin yang di bagian bawahnya, yaitu adalah penambahan dari body kit. Tadi kan di bagian depan ada, samping ada, nah belakang juga ada nih. Terus ada mata kucingnya. Desain menurut gue sih menarik. Sekarang kita lihat desain interiornya seperti apa. Yuk. Nah guys, ini adalah desain interiornya nih. Kita lagi mau bahas. Dari desain depan dulu deh, yang kelihatan sama gue nih yang paling awal, yaitu desain dari dashboardnya menurut gue sih menarik ya. Ini fresh gitu. Ada tambahan gini nih. Ini kan sebenarnya karbonas ya men. Yoi. Karbon-karbonan gini sampai ke bagian pintu tuh. Jadi nggak monoton lah gitu, nggak full semuanya ngedove gitu. Dan menurut gue ini menarik nih, desainnya bagus. Terus desain dari setirnya juga gue suka, karena bagusnya tuh dia ininya flat bottom gitu. Itu yang menurut gue cakep. Belum lagi ditambahin jahitan asli dan kulit. Desain joknya ya desain jok ala-ala yang sekarang ya. Mobil-mobil rata-rata semuanya udah dibikin semi bucket gitu ya. Dimaksud semi bucket itu adalah ini nih, bagian sampingnya dikasih side support tuh. Walaupun sebenarnya secara bahan dia full bahannya bahan fabric ya, nggak ada penambahan kulit dan lain-lain, tapi dia punya corak yang apa ya, yang variatif gitu, nggak cuma satu model atau satu warna, dibikin ada gradasi dengan jahit-jahitan merah, jadi ya kelihatan lebih atraktif lah.
Nah guys, ini adalah mesinnya nih dari R3 Sport Hybrid. Dia pakai jenis mesin K15B ya men? Yoi. Berarti di 105 PS, 138 Nm untuk outputnya. Dia ya 4 silinder DOHC, penggerak depan 1500 cc. Jadi ya sebenarnya untuk dipakai di perkotaan maupun keluar kota juga masih proper, masih worth it. So menurut gua mungkin kalau sampai situ kedengerannya biasa. Tapi ketika ada penambahan hybrid, wah ini jadi luar biasa. Karena di mobil keluarga, apalagi yang seharga ini ya, kayaknya yang pakai teknologi hybrid, walaupun cuma mild hybrid ya, kayak cuma ini ya men. Ini dan saudaranya nih XL7, cuma itu aja. Di varian lain kayaknya belum. Dan kalaupun ada, pasti harganya jauh di atas ini. Jadi selain memang sudah lengkap dan value for money, itu mungkin yang bikin mobil ini jadi lebih laris lah ya. Nah sekarang masih di eksterior nih, kita mau bahas fiturnya dulu men. Biar lebih jelas part by part aja ya, dari bagian depan nih yang kelihatan. Kalau lampunya, menurut gue sih sudah oke ya, karena sudah pakai proyektor. Proyektornya memang lebih fokus, makanya banyak mobil-mobil yang lama sih terutama ya, yang masih pakai biasa gitu, lampu-lampu biasa gitu diganti pakai yang Proji. Karena memang lebih fokus gitu. Walaupun dia belum LED ya. Ini belum LED tapi setidaknya sudah proyektor lah, itu menurut gua bagus sih. Dan ada fog lamp juga dan ada di RL. Nah di RL-nya nih agak unik ya, dia bisa dimatiin ya men? Bisa gitu. Nah sekarang bagian samping men. Nah kaki-kakinya nih, dia bagian depan pengeremannya sudah pakai cakram pastinya. Sudah ABS, ABD. Cuman di bagian belakang memang pengeremannya belum pakai cakram, masih pakai tromol biasa. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Spionnya dia sudah elektrik pastinya, sudah auto folding juga, jadi sudah lengkap. Nah, untuk aksesnya juga dia sudah pakai smart key ini. Dia udah keyless, jadi nggak pakai kunci. Berarti nggak usah pakai kunci dong? Ya buang. Oh jangan. Maksudnya nggak nyolokin kunci lagi. Kuncinya mah ada. Kalau nggak ada kuncinya kita nggak bisa masuk, tinggal pencet-pencet aja. Nah, sekarang ke bagian belakang men. Fitur di bagian belakang, dia udah lengkap nih, kacanya sudah pakai defogger. Terus ini penting nih, high mount stop lamp. Lampunya juga sudah LED bar. Nah, salah satu lampu yang paling ikonik di R3 sama XL7 ya ini. Model LED bar yang kayak begini nih. Bagus menurut gua. Dan tapi gua nggak mau lupain kalau ini juga penting banget nih. Ini penting banget, high mount stop lamp. Karena bisa mengantisipasi kecelakaan juga yang tabrak belakang tuh, terutama dari mobil-mobil yang terlalu tinggi yang nggak bisa ngelihat stop lamp yang di bawah nih. Kelihatannya yang di atas doang. Nah, makanya ini penting juga. Terus ada kamera parkir, sensor parkir, jadi ya lengkap lah ya. Nah sekarang kita lanjut ke fitur yang ada di interior ya. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol dulu deh sama Om Alfred. Kira-kira promonya sebagus apa ya? Karena di pusat katanya. Yuk. Oke guys, ini waktunya promo sama Om Alfred. Mantap Om. Makin lama makin keren nih kayaknya nih. Saja dia nih, si anak pusat. Iya. Yeah. Aduh, gue mau nanya apa ya Om? Intinya mah gue minta yang terbaik Om dari masalah promo. Tapi ntar lah, biar teman-teman lebih puas nih, karena yang ditungguin ini nih. Ini gue bisikin Om, diskon. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Iya. Untuk masalah diskon, teman-teman bisa langsung hubungi Alfred aja. Kenapa nggak disebutin? Karena gini Om, nanti banyak nyontek Om. Saking gedenya dia nggak mau nyebutin. Karena gini enak Om, ya. Teman-teman masih ingat program Gias kan? Iya. Ya masih bisa diatur lah Om. Tar dulu, Gias kan udah lewat. Pusat Om. Masih bisa dipakai promonya? Suzuki Pusat Om. Suzuki Pusat Indonesia loh ini Om. Jadi kalau teman-teman pernah dapat promo ataupun konsep pembelian yang menurut teman-teman menarik di masa lalu, betul, dan masih tertarik dengan itu bisa dikonsultasikan sama Om Alfred. Hanya di Suzuki Pusat. Dia masih bisa bantu merealisasikannya gitu Om. Aman lah itu Om. Wah gila. Jadi udah nggak usah banyak nanya ngomongin promo dan lain-lain lah sebenarnya. Dia udah jawab itu semua. Tapi nggak apa-apa lah, biar lebih jelas aja. Kalau ada orang mau ngambil kredit Om, belum? Bisa mungkin ada DP atau apalah. Nah, banyak banget nih Om. Apa tuh? DP 0% bisa. 0% tanpa DP ya? Tanpa DP 0% Om. Oke. Ya, gua udah siap lah. Ayo terus apa lagi? Tadi kita bilangin DP 0% Om. Sekarang bunga 0% Om. Ini nih. Tanpa DP bisa. Nah. Tanpa bunga bisa. Nah. Tanpa angsuran bisa kan? Cash Om. Jadi lu mau beli mobil tanpa DP bisa, tanpa bunga bisa, tanpa angsuran juga bisa. Pilihan terserah Anda.
yang penting punya duit aja. Nah, itu yang paling penting, Om. Intinya kalau teman-teman punya konsep apapun, silakan dikonsultasikan sama Om Alfred nih. Terus kalau let's say gue nggak mau konvensional lah, Nah, gue mau syariah. Aman itu Om di Suzuki Pusat. Bisa ya? Bisa, Om. Gue punya hitungan nih, katanya sih ini yang terbaik nih, tapi masih bisa diadu nggak? Suzuki Pusat siap menerima compare, Om. Jadi semuanya pastiin lu ke Suzuki Pusat dulu. Tapi dengan Alfred, Om, tentunya. Iya, nanti ke Om Alfred karena hitungannya juga lebih menarik ya. Pasti, Om. Digaransi. Pasti 90% compare kita menangin, Om. Bahkan data pun bisa dibantu ya. Mau yang kilo-kilo, tajam, tikungan manapun bisa, Om. Jadi dari yang belok dikit, zigzag sampai putar balik dia siap Aman, ngatur. Om. Gimana caranya biar mobil bisa sampai ke garasi teman-teman gitu Betul, ya. Om. Oke. Tenor juga bisa panjang ya? 8 tahun, Om. 8 tahun. Approval juga cepet ya? Pas approval bisa, Om. Berapa lama? 1 hari bisa, Om. 1 hari approve? Betul. Jadi buat teman-teman yang memang, kan kadang ada orang yang gue pengen beli mobil karena mobilnya juga rebutan Betul, Om. dan harus buru-buru punyanya untuk dipakai mungkin dan harus cepet-cepet tapi harus kredit dan harus cepet, itu bisa ya? Bisa banget, Om. Trade in. Nah. Kalau ada yang mau trade in tukar tambah, tapi mobilnya bukan dari Suzuki nih, contoh Bisa, gue Om. mungkin dari merek lain. Bisa, Om. Bisa diatur di pusat mah. Datang ke sini, Bisa. resmi tapi ya? Resmi dong. Iya, karena gue bener-bener nyaranin nih sama teman-teman kalau mau tukar tambah, pastiin di tempat yang resmi. Betul, Om. Jangan di bawah tangan apalagi. Betul. Itu berbahaya sekali ya. Bahaya, Om. Harusnya better sih dibawa ke showroom di dealer resmi kayak gini ya. Betul, Om. Karena tempatnya juga ada ininya sendiri ya, Om, divisinya sendiri ya. Ada dong. Wah, terus ada promo tambahan katanya. Banyak, Om. Di luar cashback tuh. Banyak banget, Om. Jadi kalau mau trade in di luar Nah, cashback dapat, betul. promo dapat, Betul. promo trade in dapat. Nah, itu dia, Om. Plus, Om. Plus 3 kan? Itu dia, Om. Iya. Test drive juga bisa kita ini, Om, jemput bola. Test drive juga datang ke sono. Betul. Tapi mobil semua ready ya? Kan Suzuki Pusat, Om. Nggak usah ditanya ya. Iya, Om. Katanya bahkan sampai Jimny pun ada gitu. Aman lah, Om. Yang susah yang ya Servis juga nanti dibantu. ada servis gratis dan sebagainya, Om. Servis Oli. juga gratis. Betul. Booking nanti. Jadi orang datang ke sini nggak perlu antri ya, Om. Telepon Alfred aja, Tinggal bisa diatur, Om. telepon, dibookingin, datang ke sini, tinggal di servis. Jadi nggak usah nunggu lama-lama Betul, ngantri. Om. Kalau mau lihat katalog digital juga, Ada, Om. Alfred punya IG, Om. hmm, Suzuki Mobil _ Indonesia. ya nanti lu bisa lihat di situ. Lu buktiin, kan gue sering ngomong nih kalau dia jualannya banyak. Nah, Lu itu lihat dia, di Om. situ ya. Buktinya banyak, Om. Iya, gue tahu dia mau pamer pasti. Ada juga, Om, jualan-jualan si rumah, Om. Inden banyak juga di situ. Oh iya, makanya teman-teman bisa buktiin, bisa lihat katalog digitalnya, mungkin mobil-mobil lain atau track record jualan dia nih. Itu bisa dilihat di Tuh, situ. itu yang paling penting, Om. Atau kalau mau lebih enak sih sebenarnya bisa telepon atau WA langsung ya, Om. Langsung aja, Om. Standby ya. Satu Standby kali banget. 24 jam plus 1, Om. 24 jam plus 1. Jadi pokoknya mah dia siap nggak tidur lah buat nungguin telepon dan WA dari teman-teman. Oke. Betul, Om. Ada lagi nggak? Cukup. Banyak sih, Om, sebenarnya, teman. Nanti aja lah, telepon aja lah, Om. Ya udahlah, ngobrol langsung aja ya. Ah. Langsung kontak, nomornya di bawah atau nanti di deskripsi, tinggal dicek di deskripsi, diklik aja gitu ya. Betul, Om. Oke, terima kasih banyak, Om. Masih banyak nih, Om, ya. Gua lanjut dulu. Sampai jumpa di telepon sama WA teman-teman ya, Om. Thank you. Hai guys, lanjut lagi. Interior nih, kita cari fitur yang menarik. Nah, yang menarik adalah teman-teman subscribe dulu. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua di deskripsi. All product, silakan. Yang gue suka nih dari mobil ini fiturnya terutama adalah bagian cruise control. Enaknya tuh kalau kita di jalan tol, jalanan kosong, kan pegel lah kalau nginjek gas terus ya. Apalagi kalau dibawa ngebut juga penumpang teriak, "Yoi, jangan kencang." Kadang-kadang tiba-tiba ada yang lempar ya, "Oh iya," gitu. Tapi kalau pelan aja kan supir capek ya. Nah, biar nggak capek, lu pakai cruise controlnya. Jadi lu tinggal mainin dari sini, nggak usah nginjek gas. Jadi biar perjalanan nggak ngebut, jalanan lama gitu panjang, tapi kan lu tinggal mainin setir doang, lebih enak. Nah, itu favorit tuh menurut gua tuh. Terus lengkap ya, ada Bluetooth teleponi juga, ada steering switchnya, semua lengkap lah. Lampunya juga sudah auto, men. Karena ini tadi kilas, jadi di sini ada engine start stop. Ada teknologi yang mengikuti tadi si teknologi hybridnya ya. Ada automatic idling start stop, hill hold control juga ada. Kadang kan kita worry ya, namanya kalau lagi di tanjakan tuh takut turun ke belakang. Kalau ada itu ya tenang lah gitu. Terus mobil juga kalau lagi macet-macet, biar ngirit bahan bakar, mobilnya nanti bisa mati sendiri, mati mendadak. Waduh, serem banget mati mendadak ya. Enggak, maksudnya mesinnya mati untuk menghemat bahan bakar. Ketika digas dia langsung hidup lagi. Itu namanya automatic idling start stop. Nih buat matiin di DRL juga ada di sini.
Nah, speedometernya nih guys, speedometernya bagus ya. Ya walaupun konsepnya masih yang biasa ya, tapi dia punya MID gede di bagian tengah, ada individual door warning dan sebagai indikator hybrid juga. Jadi keterangan alur hybridnya nanti ada di situ ya. Kayak baterainya tinggal berapa, terus alur tenaganya kayak gitu-gitu nanti ada tuh di bagian tengah. Situ lengkap lah. Terus audio nih men, head unit. Headnya juga lumayan gede. Terus dia lengkap ya. Intinya sih sebenarnya kalau head unit kan gue sering bilang yang penting adalah konektivitas si head unit ini ke smartphone kita. Dan ini bisa nih, ada pakai aplikasi namanya Carbit Link. Jadi nanti tinggal dikonekin ke situ. Setelah connect, ya udah nanti lu bisa macem-macem lah, mau dengerin Spotify boleh, mau nonton YouTube juga boleh. Terus AC-nya juga dia sudah auto ya. Jadi tinggal sekali pencet aja, nggak usah ribet-ribet. Nah ini juga yang menarik nih menurut gue nih, fitur ini nih. Ini sepele nih, tapi penting menurut gue. Cup holdernya itu dia ada kisi-kisi AC-nya, jadi ada AC yang terintegrasi nih ke sini nih. Yang kalau dibuka tuh kisi-kisinya bisa bikin minuman lu yang tadinya dingin bisa nahan lah, dinginnya bisa lebih lama gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang chiller mah bukan ya. Bukan. Karena kalau chiller biasanya dia box gitu. Ini mah enggak, tapi ya lumayan lah bisa nyalurin hawa dingin. Nah terus untuk transmisi dia masih pakai automaticnya yang konvensional. Buat gue ini good news sih. Nah mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa orang-orang masih pilih mobil ini ya, R3 Sport Hybrid dibandingin kompetitornya. Ya selain karena mungkin ini lebih value for money ya, harganya lebih murah dengan fitur yang masih banyak. Terus Matic-nya juga masih pakai yang konvensional. Buat beberapa orang kayak gue lah, masih memilih Matic tuh konvensional. Kalau lu men? CVT. Ah, lu mah gitu. Nah, konvensional, bagus menurut gue karena nggak tahu kenapa kalau CVT kayak nggak nempel aja gitu rasanya gimana. Kecuali CVT yang pakai pedal shift. Itu acceptable menurut gua. Tapi kalau nggak pakai pedal shift, aduh nggak deh. Mendingan konvensional gua, masih aman ini. Katanya perawatannya juga lebih mudah. Handbrake-nya mechanical. Nah terus kalau ngomongin fitur, yang nggak kalah penting adalah fitur keselamatan. Fitur keselamatannya udah lengkap ya. Ya tadi udah sebutin di luar juga ada ABS, ABD, terus ini pasti udah ada airbag juga, ada hill hold control juga, ada electronic stability program juga. Ya lengkap lah. Jadi untuk masalah keamanan, apalagi secara fitur ini sudah mumpuni. Nah guys, sekarang kita mau bahas terakhir nih, dimensi dan kompartemen. Karena ini nggak kalah penting nih. Dimensi akan mempengaruhi kelegaan kabin, kompartemen akan berpengaruh pada tempat tinggal. Apartemen. Jawab dong men, lo nggak kayak Facebooker. Cakep. Enggak, ini kan bukan pantun. Oke, dimensi menurut gua untuk pengaturan juga ya ada lama, tapi memang masih manual ya, tapi bisa lah, ada height adjusternya bahkan tuh. Jadi buat teman-teman yang sporty, yang tinggi badannya ceper, aman lah. Jadi masih bisa memandang ke depan dengan pandangan yang luas dan optimis gitu. Karena bahaya ya kalau terlalu bawah, depan nggak kelihatan, lu bisa masuk got lagi. Nah ini enak. Nah untuk mencari posisi ergonomis selain tempat duduk juga ini nih. Pengaturan setir, ya dia tilt aja sih, belum teleskopik memang, tapi itu bisa diakalin dengan maju mundur dan naik turun dari si jok. Jadi menurut gua masih fleksibel lah. Jadi bukan yang model fix gitu. Kalau yang fix baru dah angkat tangan, nggak bisa diapa-apain. Tapi ini mah masih bisa diatur-atur semuanya. Jadi masih bisa cari tempat yang enak untuk nyetir. Posisi enak maksudnya. Nah sekarang ngomongin kompartemen, tempat penyimpanan banyak nih. Di sini ada cup holder. Terus ke bagian sini nih ada penyimpanan terbuka juga di sini nih, buat naruh koin juga bisa, banyak juga ya buat naruh koin. Di sini sayangnya memang nggak ada glove box ya. Kalau di XL7 Alpha tuh yang pernah kita review ada ya men? Ada. Ini nggak ada nih. Tapi sebenarnya kalau mau ditambahin bisa ya. Di sini nih laci penyimpanan tertutup. Wah bukannya masih ngagetin, tapi ya ukurannya lumayan lah gede. Penyimpanan di sini juga biasanya buat naruh kartu. Wah nggak ada ya, nggak ada card holdernya. Jadi card holder mungkin taruhnya di bagian kanan sini ya, di bawah sini. Itu tempat penyimpanan. Oke, sekarang coba kita ke baris kedua, men. Ini gua ada di baris kedua nih dari R3 Sport Hybrid. Aduh. Kalau ngomongin kelegaan kabin ya, dimensi, ini gue bisa bilang ini lega sih. Ini posisi tempat duduk gua tadi ya, dibilang terlalu maju juga enggak, ini pas banget nih, proper segini ya. Tinggi gua 165 cm anyway. Gue majuin, nah dia bisa sliding nih, bisa diatur bahkan sampai semaju ini ya, tapi kan nggak mungkin ya. Anggaplah let's say segini nih, karena nanti buat ukuran kita tuh bayangin, dibandingin sama yang ini paling mundur nih kalau nggak salah. Tuh dia bisa sejauh ini ya.
let's say gua pakai segini dah. Ini gua ini dulu. Nah, ini gua segini nih. Ini udah enak nih, udah PW banget nih. Headroom gede, legroom juga masih jauh. Bahkan lantainya nih, dia nyaris flat floor. Nyaris. Masih ada gundukan dikit, tipis banget. Tuh. Tapi ini nyaris flat floor. Bahkan mungkin gue bisa bilang, ya flat floor aja lah, udah. Ada gundukan dikit doang gitu. Karena emang bagus tuh, rata. Dan ini enak kalau di sini memang diisi bertiga ya. Jadi yang tengah itu kakinya tuh benar-benar bisa napak ke bawah dan itu bikin nyaman. Nah, kalau dipakai berdua juga enak karena ada armrest. Armrestnya armrest yang ini ya, yang solid gitu, bukan yang lemes bahkan sampai nempel ke sini saking dia lemesnya gitu. Enggak, ini solid tuh. Jadi benar-benar bisa dipakai. Dipakai berdua oke, dipakai bertiga juga oke. Sekarang kita ke baris ketiga. Ini sengaja nggak gua majuin biar kelihatan ya. Nah, kela, aduh. Tah, sakit men. For your information, anjay. Ada yang bilang di baris ketiga adalah tempat untuk anak tiri, tapi kayaknya di sini gua nggak terlalu jadi anak tiri nih, karena menurut gua posisinya lumayan enak. Headroom gede, legroom juga masih ada, lo boleh lihat sendiri. Tadi ya tinggi gua 165, tuh dia masih punya. Yang penting ininya agak maju dikit aja, tapi kan nggak nyampe mentok juga dan masih nyaman. Tadi udah gue cobain. Jadi lega, bahkan kaki lo bisa masuk ke kolong. Dan di sini dikasih kayak buat naruh tangan lah, kayak armrest lah semacam gitu. Terus ada cup holder juga buat naruh apa ya, ayam enggak lah, botol dan lain-lain. Ada headrest, ada seat belt juga. Terus ada hand grip kiri dan kanan lengkap juga. Jadi menurut gua di belakang juga nyaman dan space-nya lumayan lega. Jadi secara kompartemen, secara dimensi untuk mobil keluarga ini proper. Makanya ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa banyak orang masih nyari mobil ini gitu. Aduh, kita udah cobain semuanya men. Harga udah, desain udah, mesin udah, fitur udah, dimensi, kompartemen semua udah lengkap. Kita cek dan gue jadi bisa ambil satu kesimpulan kenapa mobil ini memang masih banyak banget yang minat, yang make, yang beli. Di antara kompetitor yang banyak itu ini masih bisa jadi pilihan utama karena itu tadi total dari semuanya, dari teknologi yang ada bahkan sampai punya teknologi hybrid, ini masih value for money dan masih cocok untuk keluarga Indonesia. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.